Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK bahkan memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ya, putusan dibacakan Hakim MK Soehartoyo dalam sidang putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker Kamis petang. Dalam putusan, Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Bahkan MK, pemirsa, ini memerintahkan DPR dan pemerintah segera membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Diberi waktu dalam waktu yang paling lambat adalah 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diperintahkan lantaran Undang-Undang Ciptaker banyak yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. 3 yang menyatakan +30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan kaum buruh. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aksi digelar bertepatan dengan pembacaan putusan uji material Omnibus Law yang diajukan Partai Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Elemen buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja merugikan masa depan mereka. Sejumlah tuntutan kepada pemerintah diantaranya penghapusan pasal terkait upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Bila MK tidak mengabulkan gugatan para pihak, partai buruh dan serikat-serikat buruh, maka kita akan mempersiapkan aksi lanjutan di seluruh Indonesia dan akan mendiskusikan mempersiapkan mogok nasional. 5 juta buruh akan stop produksi karena kita telah dimiskinkan oleh hukum. Secara struktural terjadi pemiskinan dan kita akan melawan. Elemen buruh seluruh Indonesia berencana mogok massal pada November mendatang jika tuntutannya tidak dikabulkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Berikut pemirsa, kita simak cuplikan pembacaan putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 88 ayat 2 dalam pasal 81 angka 27, pasal 88B dalam pasal 81 angka 28, pasal 88C ayat 4 dalam pasal 81 angka 28, pasal 88E dalam pasal 81 angka 28, pasal 88F dalam pasal 81 angka 28, pasal 90A dalam pasal 81 angka 31, pasal 90B dalam pasal 81 angka 31, pasal 192 dalam pasal 81 angka 33, pasal 95 dalam pasal 81 angka 36, pasal 96 dalam pasal 81 angka 37, pasal 97 dalam pasal 81 angka 38, pasal 98 dalam pasal 81 angka 39, pasal 151 ayat 3 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 40, pasal 152 dalam pasal 81 angka 42, pasal 153 dalam pasal 81 angka 43, pasal 154 dalam pasal 81 angka 44, pasal 154A dalam pasal 81 angka 45, pasal 155 dalam pasal 81 angka 46, pasal 156 ayat 2 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 47, pasal 157 ayat 3 dalam pasal 81 angka 49, pasal 158 dalam pasal 81 angka 50, dan pasal 159 dalam pasal 81 angka 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan
pada hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober 2024. Dalam hal ini, rapat permusyawaratan hakim menolak permohonan para pemohon berkenaan dengan hak ingkar Hakim Konstitusi Arsul Sani yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 bulan Oktober tahun 2024 selesai diucapkan pukul 17:47 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh anak agung Dian Onita sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir, nomor 61, silakan yang mulia. Putusan nomor 61 PU 21/2023 demikian adalah berdasarkan ketentuan Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara pengujian materi Undang-Undang 6 tahun 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan yang diajukan oleh nama Leonardo Siahaan alias Leonardo Olvin Hamonangan dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan surat kuasa khusus dan seterusnya memberikan kuasa kepada Riki Donilah Marpaung dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar keterangan presiden dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dianggap diucapkan. Kedudukan hukum pemohon dianggap diucapkan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku sama permohonan pemohon memiliki kedudukan hukum dan dalam mengajukan permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan 3.8 dianggap diucapkan. 3.9 dianggap diucapkan, 3.10 dianggap diucapkan, 3.11 dianggap diucapkan, 3.12 dianggap diucapkan, 3.13. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian material pasal 56 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 khususnya dengan adanya penambahan ayat 3 terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tentu atau PKWT telah diputus oleh Mahkamah dan putusan MK nomor 168 tahun 2003 yang diucapkan sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024 sebelumnya ditambahkan sebelumnya dengan amar antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian substansi nomor pasal 56 dan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 tahun 2003 khususnya dengan Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bersama wakilnya Immanuel Ebenezer hadir dalam rapat perdana bersama Komisi 9 DPR RI. Salah satu isu yang dibahas adalah permasalahan PT Sritex. Dalam rapat ini, para anggota fraksi di Komisi 9 menyampaikan beberapa isu yang jadi atensi publik, salah satunya permasalahan PT Sritex. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee pun menegaskan pihaknya tidak mengintervensi proses hukum yang menyatakan PT Sritex telah pilot, namun pihaknya akan segera mencari solusi terbaik terkait permasalahan ini.